Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda, ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, "Guru, gimana sih caranya mengusir kekuatan gelap? Apakah saya harus menonjoknya supaya ia tidak datang?" Guru itu mengatakan, "Cuma menggelengkan kepala." Atau, "Apakah saya harus kemudian memukulkan tongkat kepada kuasa gelap itu?" Guru itu menggelengkan kepala lagi. "Atau aku perlu mengumpatnya, menyerbunya dengan teman-temanku untuk mengusir kuasa gelap?" Guru itu untuk sekian kalinya menggelengkan kepala. Kemudian guru itu berkata kepada muridnya, "Nak, untuk mengusir kekuasaan gelap, kuasa gelap, nyalakanlah lilin. Maka terang akan datang dan ruangan akan terang benderang." Kuasa gelap dienyahkan dengan lilin. Kegelapan hanya bisa dilawan dengan terang. Nyalakanlah lilin dalam hidupmu. Hari ini, Yesus mengajak kita untuk menyalakan lilin-lilin kehidupan kita dengan peduli pada kondisi sesama di sekitar kita. Ada banyak situasi kondisi yang seringkali dialami di dalam lingkungan hidup kita. Situasi kegelapan, jatuh dalam dosa, melakukan kesalahan. Bukannya kita diajak untuk cuek, membiarkan orang lain terperosok lebih dalam, atau kita syukurin tuh, kamu akibatnya dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita diajak untuk menyelamatkan? Menyelamatkan entah di komunitas, di masyarakat, di dalam lingkungan pekerjaan, di lingkungan pergaulan, dan bahkan juga di dalam keluarga kita. Seringkali orang terperosok di dalam kuasa gelap dan kita diajak lagi-lagi menjadi lilin. Bagaimana untuk menjadi lilin itu? Ada hal-hal yang diajak untuk menyempurnakan. Ada mekanisme yang kemudian diajak oleh Yesus. Yang pertama, ketika melihat orang lain atau teman kita atau saudara kita, anggota keluarga kita dalam kuasa gelap, ia mengalami kedosaan, ia mengalami kesalahan, ia mengalami keterpurukan dan sebagainya. Pertama adalah diajak bertemu empat mata, menegur, ngajak ngobrol baik-baik. Kalau saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah kepadanya dan tunjukkanlah kesalahannya. Lakukanlah itu dengan diam-diam antara kalian berdua saja. Tidak kemudian ngajak banyak orang atau dipublikasikan atau diviralkan dan sebagainya, tetapi ngajak ngobrol baik-baik, ngomong baik-baik dengan berdua. Siapa tahu ada sesuatu yang ingin diungkapkan, ada banyak hal yang seringkali juga perlu dipahami, dimengerti, dan kemudian seketika dipahami, orang kemudian mau berbalik untuk bertobat dan sebagainya. Tapi kalau juga tidak bisa, tidak mempan, Yesus mengajak untuk kemudian ajaklah 2 atau 3 temanmu supaya ada saksi yang memperkuat. Kadangkala ada yang orang keras kepala, ngeyel dan sebagainya, harus ada saksi dan sebagainya. Maka ajak teman yang lain yang tentunya bisa dipercaya, yang tentunya niatnya baik untuk memperbaiki, bukan untuk menjatuhkan. Tulus dari hati untuk membawa orang pada pertobatan dan kebenaran kebaikan. Maka bisa ajak teman-teman yang terpilih yang bisa dipercaya itu. Kalau juga mengajak 2 atau 3 teman tidak mempan, maka metode yang ketiga adalah ajak ke dalam jemaat, komunitas, lingkungan yang kemudian lebih luas lagi, yang semakin meneguhkan karena banyak orang yang peduli dengan keselamatannya. Bukan hanya aku saja, bukan hanya teman 2-3 orang tadi, tetapi juga semua itu sayang dan cinta kepada engkau, maka semua mau peduli pada hidupmu, maka engkau akan menjadi terang. Tetapi kalau sampai yang keempat ini, sampai semuanya tidak digubris, tetap ngeyel dan sebagainya, anggaplah ia itu tidak mengenal Tuhan. Bukan kemudian dia ditinggalkan, tetap dirangkul terus-menerus seperti ketika kita mengenalkan Tuhan pada dia dengan segala ajaran-ajarannya. Bisa jadi dia kilaf, bisa jadi dia lupa diri, bisa jadi dia harus perlu proses, perlu waktu dan sebagainya. Jadilah terang sehingga kuasa gelap itu terusir di dalam lingkungan dan kehidupan kita.